Halo guys, selamat datang di Vivino Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema ada orang-orang yang meniru, gitu ya, perilakumu, sikapmu, tindakanmu, atau mungkin penampilanmu di sini ya. Ya. Jadi ada orang yang terinspirasi, meniru, gitu, dari kamu. Ya. Dan apa itu? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonet ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa resonet, bisa enggak ya. Bisa juga vice versa. Jadi ambil positifnya aja ya, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat. Dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu waktunya, general reading. Yang ditiru orang-orang dari diri kamu ya. Oke, kartu pertama ya, orang-orang terinspirasi ya, dan kemudian suka meniru dari gayamu, gaya kamu, penampilan kamu gitu ya, cara kamu berpakaian, pembawaan diri kamu ya. Di sini orang-orang tuh menyadari kalau kamu tuh cantik ya, ya, dan cantiknya kamu emang karena kamu rawat gitu ya, kamu rawat, kamu emang dari penampilan tuh kamu terlihat bersih, rapi, wangi. Dan orang-orang tuh jadi pengen dong gitu ya, pengen kayak kamu, terutama di sini lebih kepada penampilan. Ya, penampilan kamu tuh lebih kayak yang lebih fresh gitu kan. Terus nggak norak gitu. Jadi mungkin sebenarnya usia-usia kamu itu udah nggak muda lagi gitu, tapi kamu dari penampilan kamu ya, kamu jadi terlihat muda gitu ya. Nggak gimana ya, aku tuh lebih ngerasa sebenarnya penampilan kamu tuh nggak yang mewah ya, lebih terkesan tuh rapi, bersih. Terus orang tuh melihat kayak kamu tuh awet muda gitu ya. Mungkin kamu udah kepala 4 gitu ya, tapi udah kepala 3, tapi pembawaan kamu tuh masih kayak anak-anak yang ABG gitu ya, anak umur 20-an gitu. Ya, orang-orang terinspirasi ya. Ini dari bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitar kamu, gitu ya. Kamu ramah, kamu hangat, gitu ya. Kamu peduli. Orang-orang di sekitar kamu tuh merasa apa ya? Di sini kayak merasa diakui, ya. Merasakan hangatnya sikap kamu, gitu ya. Kamu tuh friendly, ya. Kamu ramah, kamu humble, dan kamu kalem, gitu. Ya, ini energinya water sign, ya, lembut, adem, kalem, peduli, gitu ya. Mungkin dari tutur kata kamu tuh ya pelan, lembut, ya, penuh kehangatan, gitu. Orang tuh rasanya nyaman, rasanya adem gitu di dekat kamu ya.
karena nggak apa ya, kamu tuh nggak menghakimi. Ya, kamu lebih kayak memahami, mengerti gitu ya. Kamu juga menjadi pendengar yang baik, gitu. Jadi tuh orang tuh nyaman banget ya kalau deket kamu gitu. Rasanya tuh adem gitu ya kalau deket kamu. Ini yang ditiru dari kamu oleh orang-orang itu adalah semangatnya kamu gitu ya. Semangat kamu dalam mencari cuan bisa gitu ya. Semangat kamu dalam mengejar apa yang diinginkan gitu ya. Kamu tuh orang yang kalau udah mau A gitu ya, sampai ujung dunia pun akan kamu kejar gitu ya. Kamu akan gimana caranya untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Gitu ya, nggak mudah menyerah. Fokus, konsisten, sabar gitu dan kayak kamu tuh penuh semangat gitu, nggak pernah ada capeknya, nggak pernah mengeluh dan kamu tuh punya keyakinan atau punya kepercayaan diri yang baik ya, punya keyakinan atas apa yang kamu inginkan gitu. Kamu percaya apa yang kamu inginkan itu ya akan berhasil ya, akan sukses. Entah kapan waktunya gitu ya, tapi kamu yakin, kamu percaya gitu. Jadi nggak ada keraguan di sini. Dan dari keyakinan itu kayak membuat kamu tuh bersemangat ya. Dan orang itu bisa ngerasakan energi kamu yang penuh semangat ya. Terutama untuk orang-orang yang kayak kelemar ya gitu ya. Orang yang lambat gitu ya, orang yang mudah menyerah gitu tuh kalau ngelihat kamu jadi ikutan semangat, tertular tertular oleh energi kamu gitu. Ya, orang tuh pengen meniru dari kamu itu kepercayaan diri kamu. Ya, kepercayaan diri kamu, keyakinan kamu kepada diri kamu sendiri. Ya, kamu punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa uh, kamu layak, kamu pantas, kamu bisa, gitu ya. Jadi uh, orang itu bisa melihat kepercayaan diri kamu yang baik, kepercayaan diri kamu yang sehat, kepercayaan diri kamu yang bagus. Jadi kadang gitu ya, bagaimana kamu mengambil sikap, bagaimana kamu mengambil keputusan, bagaimana kamu bertindak, itu tuh orang melihat sepercaya diri itu, gitu ya. Kamu yakin apa yang kamu lakukan itu adalah memang dari hati kamu. Keputusan yang kamu ambil itu dari hati kamu, ya. Jadi kamu tidak bergantung sama penilaian orang lain. Jadi untuk kamu menjadi orang yang merasa layak, gitu ya, kamu tidak butuh lagi validasi dari luar. Ya, kamu udah merasa utuh dari dalam. Kamu udah menemukan diri kamu seutuhnya, gitu ya. Jadi uh, kayak kamu udah bertemu dengan diri sejati kamu. Kamu udah menemukan semuanya di dalam diri kamu, gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak lagi menunggu persetujuan dari luar, gitu ya. Entah kamu entah dalam bertindak, entah dalam mengambil keputusan, gitu kan, entah dalam bersikap, gitu ya udah. Itu murni emang keputusan kamu dari dalam. Jadi udah nggak dipengaruhi lagi dari luar, gitu ya. Dan itu artinya kamu tuh udah semandiri itu, gitu ya. Udah nggak bergantung lagi
dari luar gitu ya. Kamu udah merasa cukup dengan diri kamu sendiri, kamu udah merasa utuh dengan diri kamu. Gitu, makanya ya kadang uh, ada orang-orang yang melihat kayak kamu tuh udah nggak butuh lagi uh, orang lain. Padahal sebenarnya bukan bukan karena kamu nggak butuh gitu ya, karena ya kamu udah menemukan diri sejati kamu gitu ya. Kamu udah kayak semuanya tuh ada dalam diri kamu. Gitu ya. Terutama tapi di sini lebih aku melihat ke bagaimana kamu dalam memutuskan sesuatu gitu ya. Kamu tidak lagi bertanya kepada orang lain, gimana ya, ini gimana ya, kayak mencari persetujuan atau meminta pendapat dari luar, itu tuh kamu udah nggak udah nggak ada kebingungan gitu ya, udah nggak ada keraguan lagi gitu. Kamu yakin dengan apa yang kamu putuskan, kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Dan itu kadang memang gitu ya, ada sebagian orang yang akan merasa terintimidasi, akan ada sebagian orang yang merasa insecure gitu kan dengan kepercayaan diri kamu gitu. Ada. Dan pengen gitu ya, pengen kayak kamu yang kamu ini kan orang yang udah merdeka gitu ya. Udah merdeka, udah bebas ya. Jiwa kamu tuh bebas, udah tidak terkurung, udah tidak terkungkung lagi oleh pikiran kamu sendiri gitu ya. Terutama di sini pemikiran-pemikiran yang takut akan penilaian orang, takut akan penghakiman dari orang-orang sekitar gitu. Tuh kamu udah nggak ada ketakutan lagi di situ gitu ya, udah nggak ada kecemasan gitu ya. Ini artinya jiwa kamu tuh udah bebas. Ya udah merdeka gitu. Ya, orang-orang terinspirasi, ya orang-orang tuh pengen meniru dari mm, kedewasaan kamu, kebijaksanaan kamu gitu ya. Terutama di sini aku lebih merasa bagaimana kamu nggak handle masalah gitu ya. Bagaimana kamu tetap bersikap dewasa, tetap bersikap bijaksana gitu kan. Tetap objektif gitu ya, meskipun kamu dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang sebenarnya membuat kamu terluka gitu kan. Tapi kamu masih mampu untuk tetap kalem, tetap tenang gitu ya. Kamu memiliki kemampuan untuk apa ya? Kontrol diri gitu ya. Kontrol diri, pengendalian diri kamu itu udah bagus. Ya mungkin kadang kamu terluka oleh uh, sikap orang lain ke kamu gitu kan, atau mungkin kamu di situasi yang ya membuat kamu nggak nyaman, tertekan gitu. Kamu lebih memilih untuk tidak membesar-besarkan masalah, tidak membuat situasi itu makin rumit gitu ya. Tapi kamu lebih kayak hmm, kalau memang itu berhubungan dengan orang lain ya, bagaimana agar tidak menjadi lebih keruh. Ya mungkin kamu akan bersikap lebih tenang ya, tidak terpengaruh gitu ya oleh sikap orang lain ke kamu. Ya, kamu cukup tenang, kamu diem gitu kan. Dan kalau kamu dihadapkan oleh situasi yang mungkin menekan kamu gitu, kamu lebih fokus kepada bagaimana menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi kamu tidak bergumul pada emosi kamu gitu ya. Kamu tidak dikontrol sama emosi kamu, tapi kamu mampu untuk tetap berpikir jernih gitu ya. Dan orang-orang itu tuh akan lebih merasa nyaman, merasa aman gitu ya pada orang-orang yang seperti kamu
mampu untuk mengendalikan emosi, ya. Ya, siapapun itu ketika dalam situasi yang nggak nyaman, situasi tertekan itu kan pasti perasaan-perasaan negatif itu kan pasti ada. Tapi kan bagaimana kita ngehandle ya emosi gitu kan. Bagaimana mengendalikan perasaan kita, pikiran kita gitu. Dan itu tuh menginspirasi ya karena eh aku rasa di sini jam terbang kamu udah banyak sih ya. Terutama emang kamu udah terbiasa menghadapi tekanan. Ya, udah terbiasa berhadapan dengan orang-orang toksik. Jadi tuh kamu udah tahu gitu ya, udah hafal bagaimana menghadapi situasi-situasi yang nggak nyaman. Dan pengalaman kamu ya yang banyak tersebut itu tuh kayak kamu jadi paham gitu bagaimana untuk ngehandle. Di sini tuh ya mungkin kamu sadar juga bahwa sikap orang lain ke kamu ya itu di luar kendali kamu, di luar kontrol kamu gitu ya. Dan yang mampu kamu kontrol, yang mampu kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri. Itu kan tindakan kamu, emosi kamu, ya, pemikiran-pemikiran negatif kamu gitu. Dan kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Lebih fokus kepada apa yang bisa kamu kontrol, yang bisa kamu kendalikan. Ya, bagaimana sikap orang lain terhadap kamu, situasi-situasi di luar itu kan memang nggak bisa kamu kendalikan, ya udah itu tidak akan menjadi fokus kamu gitu. Dan yang menjadi fokus kamu ya adalah bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu mencari solusi, mencari penyelesaian, udah di situ. Dan sikap-sikap seperti itu akan meminimalisir masalah ya sebenarnya gitu. Karena fokus pada penyelesaian, fokus pada solusi itu kan bahkan terkadang hal-hal yang sebenarnya rumit gitu ya, masalah-masalah yang sebenarnya besar itu tuh akan mudah diatasi, mudah diselesaikan kalau kamu itu sudah memiliki kemampuan dalam kontrol diri, pengendalian diri, dan apalagi kamu fokus kepada hal-hal yang positif ya, fokus kepada solusi penyelesaian masalah gitu. Hal yang rumit pun itu akan kayak mudah aja gitu untuk kamu selesaikan gitu. Dan itu yang membuat orang-orang tuh pengen gitu kayak kamu gitu ya, padahal jangan dong ya. Karena aku merasakan di sini kamu punya kemampuan ini karena emang kamu udah terbiasa dengan tekanan gitu ya. Oke, aku akan dengan kartu orakelnya ya, mungkin bisa pesan ya. Coba nanti sesuaikan aja. Hmm. Hmm. Ya, ini lebih ke ya ada pesan juga gitu ya, pesan juga dari eh, bahwa apa ya? Ya kamu diminta untuk lebih fokus kepada diri kamu ya, lebih banyak memberi cinta untuk diri kamu sendiri. Ya di sini iya banyak sekali kutipan-kutipan gitu kan. Bagaimana kita akan membahagiakan orang lain kalau kita sendiri aja nggak bahagia gitu kan. Jadi di sini tuh lebih kayak kamu diminta untuk bahagiakan diri kamu sendiri gitu kan. Fokus kepada diri kamu sendiri, cintai dirimu, merawat dirimu gitu ya. Baru kalau kamu udah merasa utuh, baru kamu kalau udah merasa bahagia, itu tuh akan lebih apa ya? em, orang lain tuh akan merasakan kehadiran kamu gitu ya. Kehadiran di sini dalam arti itu orang juga akan merasakan ketulusan kamu. Jadi sikap kamu, perilaku kamu tuh
benar-benar kayak apa ya, perhatian, kepedulian yang memang tulus gitu ya. Orang yang udah mampu mencintai dirinya sendiri dengan baik, gitu kan, merawat diri, peduli dengan diri sendiri itu tuh orang bisa merasakan energi kamu dan apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu beri keluar itu ya ketulusan, peduli yang memang pedulinya itu peduli peduli murni, memang peduli gitu ya. Perhatian kamu ya emang murni karena kamu perhatian. Jadi di sini tuh orang bisa ngerasain ketulusan kamu. Ya, dan ini akan menginspirasi orang-orang di sekitar kamu juga, gitu ya. Hmm. Keluarlah dari hubungan yang toksik, ya. Atau di sini, ya, bisa juga ini diri kamu yang emang udah tidak mentoleransi hal-hal yang sudah tidak sejalan, gitu ya. Kamu berani meninggalkan hubungan, ya. Kamu berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak sejalan sama kamu, tidak sejalan sama prinsip kamu, tidak sejalan lagi sama pemikiran kamu, ya. Kamu sudah berani meninggalkan. Ya memang kesannya kamu akan dikira sombong, ya. Akan dikira kamu tega gitu kan. Apalagi kalau kamu berani untuk cut off, ya. Cut off hubungan yang apa ya, di sini kayak lebih kayak membagikan energi-energi negatif gitu ya. Nggak harus jahat sih ya, tapi kan energi negatif ini lebih kayak hubungan-hubungan yang obrolannya seputar gosip gitu ya, menyebar fitnah. Ini kan apa ya, bikin capek ya, bikin lelah dan menularkan energi negatif. Ya, dan di sini kemungkinan ya kamu udah berani untuk melepaskan, udah berani meninggalkan hubungan-hubungan yang negatif. Dan kalaupun belum, ya di sini dibilang kalau kamu diminta untuk menjauhkan gitu ya, melepaskan, meninggalkan apapun di sini dibilangnya apapun gitu, apapun yang kamu merasa udah nggak sejalan lagi sama kamu ya udah lepaskan, tinggalkan gitu. Karena ketika kamu berani untuk meninggalkan, ya kamu berani untuk melepaskan, itu tuh sama aja kamu sedang memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada hal-hal yang lebih baik itu masuk ke dalam hidup kamu, gitu ya. Jadi ketika kamu berani untuk meninggalkan atau melepaskan hal-hal yang toksik, itu artinya kamu memberikan peluang kepada hal-hal yang lebih positif itu masuk hidup kamu, gitu ya. Hmm. Hmm. Ya, aku lebih merasa di sini kamu sekarang itu lebih fokus kepada material, ya. Bukan di sini bukan dibilang materialistis, enggak ya.
Bukan materialistis, cuman kamu lebih fokus kepada kehidupan, lebih kepada finansial sekarang, pertumbuhan finansial. Kamu lebih bertanggung jawab, ya, kamu lebih disiplin, kamu lebih pandai mengelola waktu, mengelola diri kamu sendiri, gitu. Ya. Dan bisa juga di sini dibilang kayak kamu diminta untuk ayolah fokus ke diri kamu sendiri, fokus kepada pertumbuhan finansial kamu, gitu. Ya. Jadi sekarang ini, saat ini, kamu fokus kepada diri kamu sendiri, fokus kepada pertumbuhan diri, pertumbuhan finansial, gitu kan? Fokus kepada kesejahteraan, peningkatan materi, peningkatan finansial, gitu. Oke. Dan jangan lupa, ya. Tapi ya, meskipun mungkin kamu sekarang itu sibuk pada atau kamu lebih fokus kepada peningkatan keuangan gitu ya, tapi jangan lupa juga, ya jangan lupa untuk orang-orang yang tulus sama kamu, ya tetap beri kabar, ya saling beri kabar untuk orang-orang yang tulus sama kamu, ya untuk orang-orang yang kamu kasihi, untuk orang-orang yang kamu sayangi, tetaplah ada koneksi, ya tetaplah ada hubungan. Itu jadi kamu ya diminta untuk lebih seimbang, ya seimbang. Jadi ya meskipun mungkin kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, tapi jangan lupa di sela-sela kesibukan kamu diminta untuk ya tetap jaga komunikasi dengan orang-orang tersayang. Begitulah ya kurang lebihnya. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca ya lebih kenceng pada fire sign ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius ya. Kemudian ada juga Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio ya. Tapi di sini lebih kenceng pada Cancernya ya. Cancernya kenceng. Piscesnya juga kenceng di sini ya. Oke. Dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini ini bukan berarti bukan didingan buat kamu ya. Jadi sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.